kita bisa saja kan dalam artian selalu penasaran ketika mati itu kita akan kemana, kita akan kemana gitu. Dosa-dosa saya itu adalah upaya untuk menghilangkan benih-benih perbuatan baik dan buruk. Pengetahuan akan kematian itu sangat penting diketahui oleh manusia sebagai atensi, sebagai perhatian manusia bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang lebih esensial. Apakah kalau kita itu di aben benar-benar bisa moksa? Om Swastiastu. Salam sastra, salam budaya, salam teluk muda, salam segala niskala. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teologi Hindu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sudiwa pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kehidupan setelah kematian dalam hidup. Didampingi dengan dosen kita, Bapak Hari Harsananda, SHG MAG, selaku dosen Tatwa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sudiwa Denpasar. Baik, Bapak Ibu Masadharma, dalam teologi Hindu sendiri adalah salah satu cabang dari filsafat metafisika khusus yang membahas tentang ketuhanan. Metafisika sendiri artinya adalah sesuatu hal yang melampaui daripada wujud dan fisik itu sendiri. Dari kata dasar meta yang artinya melampaui dan fisik atau fisika yang artinya wujud. Nah, pada kesempatan kali ini, kematian adalah sesuatu hal yang metafisik. Kenapa? Karena ada fenomena di mana roh dan atma itu sendiri keluar daripada badan wadak atau wujud dan mengalami proses yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, proses inilah yang disebut dengan metafisika karena dia sudah di luar dari alam 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pembahasan kematian pada kesempatan kali ini, maka langsung saja kita bicara mulai dari konsep dasarnya. Konsep dasar tersebut melalui pengertian apa itu hidup dan apa itu mati. Baik, Bapak Hari Harsananda, untuk yang pertama kita diskusikan ini tentang konsep dasarnya dulu, tentang apa itu hidup dan apa itu mati. Silakan Bapak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Adi ya tentang konsep hidup dan mati itu sendiri. Nah, secara singkat ketika kita bicara tentang hidup, tentu saja dalam perspektif Tatwa, hidup adalah terutama manusia dan kehidupan itu terjadi ketika atman atau percikan terkecil dari Tuhan itu memasuki unsur kasar gitu. Atau simpelnya ketika cetana yang merupakan kesadaran yang abadi, kesadaran yang sempurna itu bertemu secara adil dengan acetana atau unsur maya tatwa itu sendiri. Jadi ketika cetana bertemu dengan maya, itulah yang disebut dengan hidup. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kematian itu sendiri, sebelumnya kita harus harus tarik dulu nih kepada definisi kematian. Syarat akan kematian itu ada 4 definisi. Atau perspektif kematian itu ada 4 definisi. Yang pertama mati menurut tatwa, ya. Kemudian yang kedua mati menurut upacara, ketiga mati menurut sosial, dan yang keempat mati secara medis. Gitu. Nah, yang pertama mati secara tatwa. Dalam teks Surahaswati Tatwa jelas dikatakan bahwa seseorang bisa dikatakan mati ketika sang atman itu sudah terlepas dari unsur pancamhamkan. Itu dalam teks Tatwa, mati secara tatwa. Kemudian mati secara upacara. Gitu. Kalau mati dalam upacara itu dirumuskan dalam lontar prekakaning wong becek. Gitu. Jadi dalam lontar itu dikatakan bahwa seseorang yang mati adalah seseorang yang telah mengalami proses upacara, mengkerik kuku, kemudian diberikan kita pengentas,
maka pada saat itu seseorang sudah bisa dikategorikan sebagai mati. Kemudian kalau mati secara sosial, dalam ruang lingkup keberagaman kita yang erat sekali dengan aspek sosial di Bali, seseorang dikatakan meninggal ketika memang sudah kesobiahan atau diumumkan, bisa di kentongan atau kulkul itu sudah dipukul gitu, maka itu adalah sebuah pertanda pemberian informasi bahwa ada salah satu anggota desa yang meninggal gitu. Kemudian yang terakhir, mati secara medis gitu. Jadi secara medis ini terkategori ketika otak sudah tidak mampu lagi berfungsi, maka seseorang itu sah dikatakan mati. Makanya kalau kita lihat dalam tradisi-tradisi kita, dalam fenomena-fenomena yang sempat terjadi, seperti kemarin ada upacara Ekadasa Ludra ya di Besakih gitu, ada banyak himbauan untuk orang yang mengalami kematian kelayu sekarang itu agar ngemaling gitu loh, ngemaling. Jadi tidak disiarkan, kemudian dilaksanakan pada sore hari dan sebagainya. Itu adalah sarana alternatif ketika kematian itu tidak dikehendaki gitu. Tapi memang karena harus tetap berjalan prosesnya, faktor-faktor atau perspektif tentang kematian ini yang dikelabui gitu. Karena memang pada dasarnya konsep tentang mati itu ya bisa ditarik dari 4 jenis itu sendiri. Mati secara teratur, mati secara upacara, mati secara sosial, dan mati secara medis. Seperti itu. Seperti itu Mas Adi. Oke, baik Bapak. Jadi memang dalam sebuah kematian ini banyak sekali pandangan atau perspektif yang bisa kita ambil ya Bapak. Iya. Karena memang di sini juga ada segi medis atau dalam segi agama itu semua kita bahas soal fatwa dan juga upacara gitu. Ya. Baik. Nah, mengenai soal kematian ini kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu kalau kita sudah mati, setelah itu kita ngapain gitu? Apa yang sudah terjadi? Apa yang akan terjadi setelah kita mati? Setelah kematian itu sendiri. Ya. Baik. Tadi sudah sempat Bapak jelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan seseorang diberikan status mati itu sendiri. Ya. Memang sesungguhnya ketika kita menelisik lebih dalam tentang kematian itu sendiri, mati merupakan sesuatu hal fenomena yang menyebabkan manusia itu sadar gitu, sadar bahwa ada entitas atau faktor yang berada di luar dirinya yang menyebabkan dia disebut sebagai hidup dan mati. Eddie Taylor dalam teori animismenya ya, merumuskan bahwa seseorang meyakini tentang roh, badan, dan lain sebagainya itu didasarkan pada 2 fenomena. Fenomena mimpi dan fenomena akan kematian gitu. Jadi seseorang awali di manusia primitif itu belum tahu tuh yang namanya mati dan lain sebagainya, sampai manusia itu mengalami atau menyadari 2 fenomena ini sebagai sebuah keganjilan. Nah, ketika seseorang bermimpi, Adik pernah nggak nih tidur kemudian mimpi, tidurnya di rumah tapi mimpinya mungkin ke Indomaret, ke Tiara, ke Bedugul, mungkin sering ya, ke luar negeri gitu, pernah kan? Nah, tiba-tiba ketika Adi terbangun, kalau sekarang udah tahu itu mimpi, ya kan? Tapi kalau manusia primitif zaman dulu tuh belum tahu tuh, gitu. Jadi mereka bertanya pada saat tidur tuh, nanya nih sama temannya, kemarin saya malamnya keluar nih, mungkin kalau dulu primitif ya, ke gua mana gitu, mungkin kan ke jurang yang mana gitu. Kemudian temannya bilang, enggak, kamu masih stay di sini, masih tetap di sini, masih tidur di sini, kamu nggak kemana-mana. Lalu muncullah pertanyaan, lalu siapa yang tadi malam pergi ke gua A, ke jurang apa gitu. Itu. Kemudian yang kedua adalah itu tadi tentang kematian gitu. Jadi masyarakat primitif ketika dihadapkan kepada kematian menjadi bingung. Pernah nggak kalau bahkan sampai hari ini ya, ketika misalkan ada teman atau kerabat dekat yang meninggal, kadang-kadang kita masih bilang atau masyarakat masih bilang, nih
mana diajak ngobrol gitu. Baru kemarin kita ajak ngobrol, baru kemarin kita ajak bercanda, lalu sekarang tiba-tiba sudah meninggal gitu. Nah, orang zaman primitif juga seperti itu ketika menghadapi kematian. Jadi orang yang kemarinnya mungkin diajak berburu bareng, narik kayu bakar bareng, tiba-tiba sekarang sudah tidak bisa bergerak lagi gitu. Lalu kemana orang yang kemarin bisa diajak ngobrol itu? Sehingga akhirnya masyarakat primitif menyadari bahwa ada sesuatu yang sesungguhnya esensial yang menyebabkan seseorang itu hidup. Seseorang itu bisa bergerak, seseorang itu bisa berbicara. Dan ketika unsur itu keluar dari tubuh, tidak ada di tubuh itu, pada saat itulah manusia itu dikatakan sebagai mati. Nah, dari itulah masyarakat primitif merumuskan tentang adanya roh sebagai unsur esensial dari kehidupan itu. Dan ketika roh itu meninggalkan tubuh kita, pada saat itu manusia itu dikatakan mati. Bukan cuma manusia, tapi makhluk hidup yang lainnya. Lalu ke pertanyaan, kemana nih pasca kematian itu sendiri? Secara ilmu, itu misalkan, ketika kita dasar ke basicnya teologi, seorang teolog itu harus merujuk kepada teks ya. Maka tentang kematian itu kita bisa lihat dalam teks-teks seperti Atma Prasangse, kemudian pada bagian Swarga Rohana Parwa gitu. Walaupun saya bisa katakan bahwa perihal perjalanan roh pasca kematian itu bersifat sangat spekulatif. Ya, kita bisa saja kan dalam artian selalu penasaran ketika mati itu kita akan kemana, terus roh kita akan kemana gitu. Kita bisa saja selalu penasaran seperti itu, dan benar-benar baru bisa kita temukan jawabannya ketika kita meninggal. Tapi ketika kita belum mati atau meninggal, rujukannya tentu dari teks itu sendiri gitu. Nah, mengenai perjalanan sang roh itu sendiri, kita bisa temukan dalam beberapa sumber sastra Hindu, seperti misalkan teksnya Atma Prasangse, kemudian dalam Swarga Rohana Parwa juga kita bisa temukan gitu. Nah, kalau dalam Atma Prasangse sendiri, sesungguhnya ada beberapa fase yang dilalui oleh sang roh itu sendiri. Tempatnya gitu. Seperti misalkan Tegal Penangsaran, yang dimana sang roh itu sendiri benar-benar dihadapkan pada lokasi yang mungkin kosong, seperti gurun pasir, seperti segala roh itu menjadi bingung. Kemudian ada kawah canda di muka, tempat penyiksa sebuah kawah yang panas sekali. Kemudian ada kawah weci, kemudian melalui batu mencepak gitu, yang dimana perjalanannya memang rumit seperti itu. Setelah batu mencepak bisa mengarah lagi ke Pitigonggang dan akhirnya bermuara pada Petung Agni gitu, atau bambu yang dipenuhi oleh api gitu. Jadi memang secara perjalanan roh pasca kematian itu bervariasi kisahnya. Nah, selain dari teks Atma Prasangse itu sendiri ya, tentunya kita bisa lihat juga dalam teks Itihasa yang mungkin teman-teman dari mahasiswa juga sudah sempat mengkaji mungkin, bahwa dalam bagian Parwa terakhir dalam Itihasa Mahabharata, yaitu Swarga Rohana Parwa, di sana secara jelas memang diceritakan tentang alur kematian dari Pandawa itu sendiri. Ketika Pandawa pada akhirnya mendaki Gunung Mahameru mencari pencerahan, Pandawa satu persatu meninggal, diawali oleh Drupadi, Sahadewa, Nakula, Arjuna, Bima, hingga akhirnya Yudhistira terakhir. Ya, akhirnya Yudhistira dijemput bersama anjing itu sendiri yang merupakan perwujudan dari Batara Dharma, dijemput nih. Yudhistira pertama kali masuk ke neraka gitu. Yudhistira sendiri yang sebagai seorang tokoh sentral Dharma juga merasakan neraka itu sendiri. Tahu nggak kenapa Yudhistira merasakan neraka? Apa dosa dari Yudhistira? Ya, benar. Jadi dalam Baratayuda, Guru Drona sempat bertanya kepada Yudhistira,
apakah benar Aswatthama ya, selaku putra dari Drona itu sudah meninggal? Dan Yudhistira mengatakan benar. Padahal pada saat itu yang meninggal itu adalah Aswatthama, gajah yang dibunuh oleh Bima. Itulah salah satu dosa dari Yudhistira, sehingga Yudhistira sendiri juga merasakan neraka itu sendiri dengan mencelupkan kakinya ke bawah candra di muka. Ketika perjalanan di neraka juga Yudhistira melihat setiap saudaranya mengalami penyiksaan, karena setiap Pandawa juga memiliki ego, memiliki hasrat yang sifatnya salah gitu. Misalkan Drupadi yang tidak bisa benar-benar setia secara adil ya kepada seluruh suaminya, lebih prefer atau lebih mencintai Arjuna. Kemudian Nakula yang merasa bahwa dirinya paling tampan, Sadewa yang merasa dirinya paling lincah, Arjuna yang merasa dirinya paling cerdas, Bima yang merasa dirinya paling kuat. Seperti itu, semuanya memiliki faktor negatif gitu, sehingga juga merasakan neraka. Lalu kemudian pada saat Yudhistira berada di neraka, dia bertanya, Kurawa di mana? Kurawa ternyata sedang menikmati surga pada saat itu. Dia kemudian bertanya, mengapa Kurawa bisa merasakan surga, sedangkan saudara-saudaranya merasakan neraka? Lalu ketika pertanyaan itu berakhir, dunia langsung berubah, terbalik, gitu. Jadi seketika itu Pandawa merasakan surga dan Kurawa merasakan neraka. Maka dari itulah sesungguhnya dalam agama Hindu itu sendiri, konsep surga dan neraka itu selayaknya dirasakan bergantian. Keduanya kita rasakan, gitu. Cuma konsepnya adalah yang mana lebih sedikit itu yang dirasakan duluan. Jadi kalau kita misalkan dosa kita lebih sedikit, kita masuk neraka duluan, kemudian baru masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, ketika dosa kita yang lebih banyak, gitu misalkan, maka kita akan rasakan surga dahulu, baru akhir kita masuk ke neraka. Pasca melalui proses surga, pasca melalui proses neraka, barulah kita mengalami proses punarbawa atau terlahir kembali, gitu, reinkarnasi. Makanya yang awalnya merasakan neraka, kemudian masuk surga, kemudian terlahir, inilah konsep dari surga cita atau kelahiran dari surga. Demikian pula sebaliknya, ketika misalkan sekarang dosanya lebih banyak, dia merasakan surga terlebih dahulu, kemudian merasakan neraka, dan terlahir, itulah yang disebut sebagai neraka cita, seperti itu. Jadi pasca kematian seseorang, kematian makhluk hidup, maka dia dihadapkan kepada sesungguhnya 3 realitas, baik itu surga, neraka, dan moksa. Seperti itu. Moksa sebagai tujuan akhir dari umat Hindu itu sendiri. Demikian tadi. Baik, Pak. Membahas soal moksa ini tadi. Kalau dalam agama Hindu, kita ini mengenal adanya upacara ngaben. Iya. Nah, ada pendapat bahwa upacara ngaben itu ditujukan agar manusia atau orang itu bisa mengalami moksakan dari jadi dharma atau berdasarkan moksa. Ya. Nah, ini menurut pandangan Bapak ini seperti apa? Apakah kalau kita itu di aben benar-benar bisa moksa menurut pandangan Hindu? Oh ya. Oke. Sebenarnya begini, kalau kita mau benar-benar merujuk kepada studi teks yang memuat ajaran-ajaran Hindu ya, kita bisa melihat sebuah diferensiasi sesungguhnya. Bahwa ada teks yang bernafaskan tatwa, ya, dan ada teks yang bernafaskan teologi baik. Nah, ngaben itu sendiri sebenarnya sebuah proses ritual yang terkategori dalam teologi Bali. Ya, sedangkan dalam teks tatwa baik itu Jirana Sidanta, Buana Posa, Rahaspati Tatwa, Tatwa Jenana, Dharma Patanjala, Tatwa Sangkaninda Dijanmo, Ganapati Tatwa, dan masih banyak lainnya gitu. Upacara ngaben itu tidak pernah termuat. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan merujuk dari pertanyaan nanti, apakah ngaben bisa moksa? Gitu misalnya. Nah, kembali dulu nih kita ulas tentang moksa itu sendiri. Moksa sesungguhnya kan terbagi menjadi 4 jenis ya. Ada yang disebut dengan samidya, ada
ada yang disebut dengan Salokya, ada Sarupya, dan ada Sayuji. Samipya memiliki satu pemikiran dengan Tuhan, Salokya berada satu alam dengan Tuhan, Sarupya memiliki keserupaan dengan Tuhan, dan Sayuja benar-benar menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Nah, pertama saya coba ulas dalam perspektif teologi Bali atau Ngaben itu sendiri. Ngaben sesungguhnya merupakan hasil manifestasi dari konsep ide animisme. Ya, jadi ada semacam bias pemikiran sebenarnya ya. Ada banyak orang yang tereduksi pemikirannya dan pemaknaannya tentang animisme itu sendiri. Jadi animisme itu kerap kali dikaitkan dengan pemujaan batu, pemujaan pohon, dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya animisme itu berasal dari bahasa Yunani, Latin ya, yaitu anima yang artinya roh. Jadi animisme itu memang konsep dasar keyakinan manusia tentang adanya roh. Nah, keyakinan akan roh ini yang mengalami proses perkembangan dari zaman ke zaman. Menjadi animisme, menjadi dinamisme, menjadi totemisme, menjadi politeisme, menjadi katenoisme, menjadi hingga akhirnya menjadi monoteisme. Jadi sesungguhnya seluruh agama itu basic dasar keyakinannya adalah animisme sesungguhnya. Jadi tidak ada yang salah dengan animisme itu sendiri. Nah, Taylor merumuskan bahwa konsep roh dalam animisme itu terbagi dalam 3 realitas. Yang pertama, roh itu bisa melayang-layang. Yang kedua, roh itu bersifat metapsikosis, atau roh itu bisa masuk ke dalam benda-benda. Ya. Yang ketiga, roh itu bisa diistanakan di tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih mulia. Nah, upacara kematian di Bali benar-benar mengakomodir ketiga aspek ini. Jadi misalkan dalam teks Tutur Gong Besi gitu ya, di dalam teks Tutur Gong Besi kan dijelaskan bahwa proses-proses kematian manusia itu melalui 3 tahapan. Ada proses nanem, ada proses ngaben, dan ada proses ngeroras atau atmawedana gitu. Jadi pada saat proses nanam itu sendiri, roh itu bernama prete. Ya, prete. Dia dalam koridor pemikiran Taylor ini adalah roh yang bersifat metapsikosis. Ya, jadi roh itu tetap stay menunggui badannya di setra atau di kuburan. Makanya pernah kan lihat kalau misalkan ada upacara atau hari raya besar itu misalkan orang-orang yang punya saudara yang meninggal dan belum diaben masih ditanam di setra, atau orang kunjungan atau sesajian itu ke setra gitu. Karena memang diyakini rohnya itu masih menemani badan jasadnya yang ditanam gitu. Nah, kemudian setelah melalui proses ngaben, ya, roh itu bertransformasi dari prete menjadi pitare, gitu. Jadi yang awalnya roh itu hanya stay di setra saja, stay di atau bertempat hanya di kuburan saja. Sekarang roh itu bisa melayang-layang, gitu. Bisa menengok kita, tapi belum bisa ke raja karena belum suci. Gitu. Lalu ketika masuk ke proses atmawedana atau ngeroras, roh ini bertransformasi kembali gitu menjadi dewa pitare. Ya, ditransformasikan dari pitare menjadi dewa pitare. Masuk ke koridor ketiga dari pemikiran Taylor bahwa roh itu diistanakan di tempat yang lebih mulia. Kalau dalam konsep teologi Bali kita mengenal konsep kemuliaan. Jadi roh leluhur itu kita istanakan di konsep kemuliaan gitu. Itu kalau dalam pendekatan teologi Bali. Nah, kalau dalam tatwa, gitu. Nah konsep ini yang tidak dikenal dalam tatwa. Sesungguhnya kalau kita mau benar-benar rigid mempelajari dari teks-teks tatwa ya, karena dalam tatwa sendiri konsep surga, neraka dan moksa itu dijabarkan dengan rigid. Ya, dalam teks Urahaspati Tatwa misalkan konsep surga itu merupakan konsep di mana cita kita, cita surga itu merupakan hasil akumulasi cita atau pemikiran kita ya, yang benih pikiran kita itu terkorelasi dengan guna sakwam dan rajas. Gitu. Kemudian neraka adalah kompilasi cita kita dengan
rajas dan tamas. Jadi dalam teks Suraswati Tattwa itu secara rigid ya, dari sloka 16 sampai 21 mengkaji tentang bagaimana cita atau pemikiran manusia, benih pikiran manusia itu menghasilkan dimensi realitas surga, neraka atau moksa. Gitu. Secara spesifiknya, ketika cita bertemu satwam itu moksa, cita bertemu rajas dan satwam itu surga, cita ketemu dengan satwam, rajas dan tamas itu kita terlahir sebagai manusia. Ketika cita bertemu dengan rajas dan tamas ya, kita masuk neraka. Dan ketika cita atau benih pikiran kita hanya terkorelasi dengan tamas, kita terlahir sebagai hewan atau binatang gitu. Lalu pada saat kapan moksa itu misalkan dalam teks Suraswati Tattwa juga dikatakan itu bahwa ada 3 jalan dalam usaha manusia mencapai moksa itu sendiri. Yang pertama disebut dengan Jnana Yudre itu, ya, yaitu penguatan ilmu pengetahuan atau penguatan jnana. Kemudian yang kedua ada Indriya Yoga Marga, atau bagaimana kita mengolah indria kita menuju ke aspek yoga. Dan yang ketiga ada Tresna Dosa Kesaya. Tresna Dosa Kesaya itu adalah upaya untuk menghilangkan benih-benih perbuatan baik dan buruk. Di sini menarik. Ketika kita mencapai moksa, gitu, kita harus menghilangkan benih yang baik dan yang buruk. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Gitu. Biasanya kan kalau dalam agama kita dituntut untuk selalu berbuat baik kan. Berbuat baik agar bisa moksa. Ternyata tidak. Karena ketika kita berbuat baik, gitu, yang kita capai itu adalah surga, bukan moksa. Gitu. Makanya disinilah keterkaitannya dengan upacara ngaben itu sendiri. Ya, jadi ngaben itu kan sebuah kerja, sebuah karya, ya kan? Jadi ngaben itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pratisentana ya, bahasa lainnya, atau keturunan dari orang yang meninggal itu, agar orang yang meninggal itu bisa mendapatkan posisi atau mendapatkan tempat yang layak di alam eskatologis itu sendiri. Jadi ada kerja di sana, melibatkan yang namanya satwam, rajas, dan tamas gitu. Jadi jika seandainya kita melaksanakan upacara ngaben didasarkan dengan pemikiran satwam dan rajas, nggak mungkin kan kita kerja ngaben itu dasarnya hanya satwam aja tapi nggak kerjain yang merupakan aspek dari rajas itu kan. Kerja itu kan bagian dari rajas kan. Maka dari itulah goalnya pasti akan ke surga gitu. Makanya sangat wajar ya ketika dalam kajian teologi Bali sendiri, dalam kepercayaan umat Hindu di Bali sendiri, pasca melaksanakan upacara ngaben, pasca melaksanakan upacara Atu Wedana, kemudian leluhur itu sudah meninggal di kemulan gitu misalkan, kita masih mengharapkan nih leluhur kita itu menitis lagi, lahir lagi. Makanya kalau misalkan dalam sebuah keluarga kakeknya sudah meninggal, kemudian nanti ada lahir cucu, kita selalu nguacak, selalu nanya, ini siapa nih yang lahir, sebagai wujud bahwa kita sesungguhnya masih terikat dengan leluhur itu dan mengharapkan leluhur itu turun kembali. Nah, pertanyaannya ketika kita mengharapkan leluhur itu untuk turun kembali menjelma sebagai manusia, sebagai keturunan kita yang berikutnya, maka yang paling relevan adalah konsep bahwa leluhur kita itu sebenarnya tidak moksa gitu. Tapi leluhur kita itu berada masuk surga atau masuk neraka. Tetapi moksa yang saya maksud di sini adalah moksa yang sayujia ya, yang benar-benar bersatu nih dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi jika seandainya kita tarik pada konsep moksa yang salokya itu misalkan, maka proses ngaben bisa dikategorikan ngaben dan kemudian itu bisa dikategorikan sebagai moksa. Tapi moksa yang salokya dan sarupya gitu. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika misalkan kita sudah melalui proses pengabenan, lakukan wedana, kan roh itu bertransformasi dari prete menjadi pitara, kemudian menjadi dewa pitara. Nah, ada kata dewa pitara di sana. Ketika pengharapan kita agar leluhur kita itu menjadi dewa, dan ketika masuk kepada dimensi kedewataan, maka itu hampir menyerupai, secara konsep menyerupai dengan
Tuhan itu sendiri gitu. Jadinya jika dalam konsep Trigurusa Tattwa itu misalkan ada kita mengenal konsep Paramasiwa, Sadasiwa dan Siwatma, proses moksa menurut ajaran Tattwa tentu menyatu dengan Paramasiwa itu sendiri, Tuhan yang nirguna. Tetapi ketika dalam proses ngaben itu sendiri, moksanya itu tidak sampai pada wilayah nirguna atau Paramasiwa itu sendiri, tetapi menjadi setara dengan Dewata atau dalam hal ini terkategori sebagai Sadasiwa. Seperti itu ya. Jadi apakah ngaben itu intinya moksa secara Tattwa? Tidak, tapi secara teologi yaitu moksa gitu loh. Karena bagaimanapun sang roh leluhur itu juga akhirnya akan menyatu kembali dengan betar dalam, itu bahasa dalam teks tutur gong besi, itu bisa terkategori sebagai moksa, tapi moksa yang salokya dan sari. Demikian. Berarti dalam tubuh sendiri memang ada banyak sudut pandang ya. Ya, ada banyak sekali sudut pandang. Di dalam tubuh Bali itu dia hanya sampai tataran Saguna Brahma. Iya. Iya. Tapi kalau dalam Tattwa itu bisa ada kemungkinan itu mencari. Ada. Dan dalam Tattwa itu sendiri satu-satunya jalan mencapai moksa itu dengan yoga. Bukan dengan upacara gitu. Karena dalam teks Buana Kosa juga disebutkan gitu. Jika seandainya kita tetap melaksanakan upacara ya, dalam teks Buana Kosa secara literal itu dikatakan seorang pendeta yang masih mengedepankan aspek mudra, mengedepankan aspek mantra, mengedepankan aspek yantra atau upakara itu sendiri, dan itu terkategorisasi sebagai sebuah perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu akan berdampak kepada perolehan terhadap surga, bukan moksa. Seperti itu. Berarti kalau kita masih terlibat dalam dunia yang sifatnya material, mudra, mantra dan sebagainya itu kita nggak bisa moksa berarti ya, secara perspektif dari Tattwa. Yang bisa kita lakukan untuk mencapai moksa dalam perspektif Tattwa hanyalah dengan mengedepankan aspek yoga itu sendiri. Baik Astanga Yoga dalam perspektif Patanjali yang juga ada dalam teks Dharma Patanjala ya, dalam teks lokal kita, maupun Sadaga Yoga yang ada dalam teks-teks Tattwa yang lain seperti Tattwa Jenana dan Wirahasapati Tattwa. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan yang luar biasa ya. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin menjadi kesimpulan kita juga. Sebenarnya itu sepenting apakah kita mengetahui tentang konsep kematian itu sendiri? Ya, baik. Sebenarnya jika pertanyaannya seberapa penting, maka sangat penting sekali. Ya, karena bagaimanapun ketika seseorang hidup, maka seseorang itu akan mati. Ya, dalam teks Bhagavad Gita juga disebutkan segala yang hidup pasti akan mati gitu. Cuma permasalahannya adalah ketika kita hidup, kita nggak memiliki otoritas, ya kan? Jadi ya udah, kamu bisa nggak mengatur akan lahir di mana, kemudian dengan keluarga siapa, bentuknya bagaimana, tampankah, gantenggah dan sebagainya. Kamu secara pribadi nggak bisa kan, tetapi dirimu yang dulu itu bisa. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan konsep karma pala ya, sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala gitu. Tetapi kalau kematian itu kita bisa atur sesungguhnya, ya nggak? Kita bisa atur, kemudian kita bisa berusaha berbuat yang baik, kita bisa berusaha melakukan jalan yang benar dalam kehidupan agar nanti pada saat kematian itu kita mendapatkan tempat yang layak pasca kematian itu sendiri. Nah, pengetahuan akan kematian itu sangat penting diketahui oleh manusia sebagai apa? Sebagai warning, sebagai atensi, sebagai perhatian manusia bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang lebih esensial dibanding kehidupan kita yang sifatnya maya seperti ini. Gitu. Jadi dalam ajaran Tattwa juga dikatakan bahwa dunia ini itu maya sebenarnya. Sesuatu yang sesungguhnya terlihat ada, padahal sebenarnya tidak ada. Yang paling esensial adalah kehidupan jiwa itu sendiri. Bagaimana jiwa itu hidup. Dan ketika kita bicara tentang jiwa itu sendiri, maka ya rujukannya pasti konsep eskatologis. Kehidupan kita pasca
kematian itu sendiri. Jadi cikal bakal kehidupan kita selalu diawali oleh kematian, tidak karena dia siklik berputar seperti itu. Maka dari itulah seseorang penting untuk mengetahui tentang kematian itu sendiri sebagai aturan, sebagai pengamang-amang lah istilah kalau bahasa Balinya gitu loh, sebagai batasan untuk mengetahui bahwa dia harus berbuat yang baik, dia harus berbuat yang sesuai dengan norma dan lain sebagainya. Minimal dengan tahu dan takut akan kematian itu kita bisa memproteksi diri terhadap hal-hal yang sifatnya buruk gitu. Nah, apalagi kita nanti akan ketemu dengan Saraswati dan Pagarusi ya. Dalam Pagarusi jelas kita berusaha untuk membentengi diri ya, sehingga hal-hal baik yang bisa kita lakukan, minimal hal-hal baik gitu loh, agar bisa sampai pada surga itu sendiri gitu. Kalau seandainya pembicaraan tentang moksa masih sangat sulit dan rumit gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Itu tadi sudah banyak sekali Ya, sama. tentang pembahasan tentang kehidupan setelah kematian. Tapi kita petik itu tadi banyak sekali pandangan-pandangan yang sudah diberikan oleh Bapak Haryasana tentang konsep kematian yang ada dalam di sini. Saya sebagai moderator dari mahasiswa jurusan teologi. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya mempelajari atau mengetahui tentang konsep kematian itu sangat penting. Jadi memang kematian adalah sesuatu yang pasti mengambil kita semua. Maka dari itu kita semua sebagai umat beragama tentunya harus selalu ingat dan berbuat baik agar kita dihindarkan dari segala kemungkinan buruk yang ada setelah kematian. Mungkin sekian yang dapat kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata kami sampaikan puja pada Om Santi Santi Santi.